Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la tulku bi aydikum ila tahlukah. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra GIC yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami, penyuluh menyapa Provinsi DKI Jakarta melalui radio Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini tidak ada untayan mutiara kata yang terindah selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan. Semoga semuanya dicatat dan tercatat oleh Allah menjadi amal ibadah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada manusia agung penghulu alam, baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC yang berbahagia di mana saja berada, penyuluh menyapa kali ini Provinsi DKI Jakarta melalui Radio Islamic Jakarta, Islamic Center Jakarta, Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah tema, Rasul adalah teladan terlengkap dalam kehidupan ini. Allah sampaikan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan terlengkap dalam kehidupan. Uswatun hasanah, teladan terlengkap. La'allaka khuluqin azim, dalam ayat lain Allah menyampaikan di dalam diri Rasulullah itu akhlak yang begitu agung. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, laulakal abdulak, andaikan bukan karena engkau Muhammad, maka dunia ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui dan disampaikan oleh seorang barat namanya Michael Hart. Dia menulis sebuah buku, The 100 Ranking of the Most Person in History. Membuat sebuah buku dari 100 tokoh dunia yang paling dikagumi dan paling berpengaruh di muka bumi. Dan ternyata yang ranking 1 adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terlengkap dalam kehidupan. Ia adalah teladan yang paling terlengkap dalam kehidupan ini. Mitra GIC yang berbahagia di mana saja Anda berada, karena itu, kalau kita ingin menjadikan Rasul menjadi teladan terlengkap dalam kehidupan kita, paling tidak ada 3 hal yang wajib dan harus kita laksanakan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Rasul itu adalah manusia
yang tidak pernah meninggalkan Al-Qur'anul. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab itu, Al-Qur'an itu tidak ada di dalamnya sedikit pun. Ia adalah Al-Qur'an berjalan Allah sallallahu alaihi wasallam. Khuluquhul Qur'an. Kalau pengen tahu Al-Qur'an berjalan, Rasulullah lah orangnya. Rasul adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Mitra GIC yang berbahagia, adalah Al-Qur'an bagi kita manusia merupakan pedoman dalam kehidupan. Pedoman bagi kita untuk hidup di alam dunia ini dan kelak kita akan memasuki alam akhirat. Sehingga Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mampu mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan ini. Hari ini di tengah kehidupan manusia yang diwarnai oleh ambisi, keserakahan, iri dan dengki, bahkan untuk mencapai segala hal keinginannya kadang manusia menghalalkan segala macam cara. Kadang ia tidak peduli menari di atas penderitaan orang lain, memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak peduli tetangga kiri kanannya kelaparan, yang penting segala hal keinginannya tercapai apapun jadi. Karena itu, kalau kita ingin bahagia, ingin selamat dunia dan akhirat, Al-Quran menjadi kata kuncinya. Sumber dari segala sumber ilmu. Dan ia adalah pedoman dalam kehidupan ini. Ibarat kata merah kata Quran, merah kita kata, putih kata Quran, putih kita kata. Ke timur kata Quran, ke timur kita berjalan. Ke barat kata Quran, ke barat kita melangkah. Mitra GIC yang berbahagia, dalam satu hadisnya juga Rasulullah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Satu zaman nanti, kata Rasul, akan menimpa umatku, di mana kehidupan umatku sudah banyak yang berpaling dari Al-Quran. Banyak yang berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kata Rasul, fayabtalihimullahu bi salasi baliyatin. Kalau sudah demikian adanya, orang sudah banyak yang berpaling dari aturan Allah, maka Allah akan turunkan 3 hal musibah. 3 bencana. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Apa bencana itu? Yang pertama, Allah akan ambil keberkahan dari hasil usaha dalam hidupnya. Padahal kurang apa kita? Punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, rumah, semuanya ada. Tapi kita selalu merasa kurang dan resah dan gelisah dalam kehidupan ini. Jangan-jangan karena kita memang sudah banyak yang jauh dari aturan Allah, Allah ambil keberkahan dari hasil usaha yang kita laksanakan. Mitra GIC yang berbahagia, jadi berkah itu ziyadatul khair wa kasratul khair. Sedikit cukup. Ketika diberikan tambahan oleh Allah akan bertambah. Itulah berkah. Tapi untuk mencapai keberkahan itu tentu harus dicari dengan jalan yang halal. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi menjadi renungan buat kita. Di akhir zaman umatku sudah banyak yang berpaling. Ketika umatnya sudah banyak yang berpaling dari aturan Allah, ulah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah ambil keberkahan dari hasil usaha dalam hidup.
Maka ada seorang peneliti penyakit terbesar umat di akhir zaman, manusia di akhir zaman ini, penyakit terbesarnya adalah rasa khawatir dan sangat takut. Sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi stres dan gila. Dan satu-satunya obat adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingatku kata Allah, tatmainnul qulub. Allah akan berikan ketentraman dalam jiwa. Jadi penyakit yang sangat dikhawatirkan itu penyakit rasa takut. Takut kehilangan pangkat, jabatan, takut tidak makan, dan lain sebagainya. Karena itu obat satu-satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra GIC yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kemudian yang kedua, ketika orang sudah banyak yang berpaling dari aturan Allah adalah wasaniyatu yusallitullaha sultanan zalim. Kan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua pasti akan ditanya dari apa yang kalian pimpin. Kalau hari ini kita terlepas dari pengadilan dunia, kelak kita tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terkecil saja, kita ini menjadi pemimpin diri kita. Dan begitulah seterusnya dalam kehidupan ini. Dan kita manusia memang direncanakan oleh Allah, satu di antara tugasnya adalah menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita ini menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan kelak semua yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya. Summa latus alun yauma idzin anin na'im. Kemudian dalam surat At-Takasur ayat ke-8 itu, kemudian kita pasti akan ditanya dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belum lagi hadirin mitra GIC yang berbahagia, belum lagi kelak kaki kita melangkah pada hari itu, pada hari kiamat. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Belum lagi kelak kaki kita melangkah pada hari kiamat itu sehingga Allah akan tanya tentang 4 hal dari diri kita. An jasadihi fima ablahu. Dari tubuh kita ini kita gunakan untuk apa selama hidup di dunia. Tubuh kita yang sempurna ini ternyata nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita gunakan di dunia. Umur yang diberikan oleh Allah selama hidup di alam dunia kita gunakan untuk apa? Ternyata umur yang diberikan oleh Allah yang begitu singkat ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mitra GIC yang berbahagia. Karena itu begitu pentingnya waktu oleh Allah. Karena waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kali. Tapi waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Hari itu nanti cukup semuanya akan menjadi saksi Subhanahu wa ta'ala. Karenanya waktu yang kita gunakan hari ini, tempat yang kita pakai hari ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu nanti cukup akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kedua, ketika orang sudah banyak yang berpaling dari aturan, Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang bukan ahli dalam bidangnya. Kalau sudah demikian adanya, tunggu saja kehancurannya. Mitra GIT, ketika manusia sudah banyak yang berpaling dari aturan Allah. Wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang nomor ketiga adalah keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Iman adalah intan yang mahal, mutiara yang paling berharga, dan ia adalah bekal yang terbaik satu-satunya ketika kita kembali menghadap Allah. Al-iman uryanun walibasuhu taqwa. Pakaian daripada iman itu adalah takwa. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, maka implementasi dari apa yang kita imani, kita praktekkan dalam kehidupan melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ketika orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari kiamat, tapi dia tidak melaksanakan apa yang ia imani, fahuwa kadzabun, maka dia seorang pendusta. Begitu kata Rasulullah. Maka ia seorang pendusta. Al-iman aqdun biqalbi iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan ia praktekkan dalam kehidupan. Maka sekali lagi, apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, tapi dia tidak mempraktekkan dalam kehidupannya, maka imannya, kata Nabi, fahuwa kadzabun, dia berdusta. Mitra GIC yang berbahagia, adalah kita manusia diciptakan oleh Allah dengan segala perencanaannya. Bahkan kita diciptakan dalam bentuk yang paling indah dan sempurna dari ribuan makhluknya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun, wa turi sinina fi hadzal baladil amin. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kami ciptakan manusia dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling gagah, dalam bentuk yang paling bagus, dan dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang indah. Kemudian dalam ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk yang paling indah itu asfalas safilin, ke tempat yang paling bawah, ke tempat yang paling hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak akan direndahkan oleh Allah, yang tidak akan ditaruh di paling bawah, di keraknya neraka, adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang itu beriman kepada Allah dan melakukan berbagai amal soleh dan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi yang tidak akan dihinakan, isi yang berbahagia adalah yang dikecualikan oleh Allah itu orang yang beriman. Ini pun digambarkan oleh Allah dalam surat yang lain, surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, Allah berbicara dengan kalimat sumpahnya, kalimat qasamnya, demi waktu.
Innal insan lafi husrin, sungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali ia beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Berpesan-pesanan antara satu dengan yang lain di dalam kebenaran dan di dalam kebaikan. Mitra GIC yang berbahagia, begitulah yang menjadi renungan buat kita, gambaran ketika umat manusia ini sudah banyak yang berpaling keluar dari dunia dengan tidak membawa iman. Padahal iman adalah kunci dari seluruh kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita dalam kehidupan ini, baik buruk, sakit, sehat, miskin, kaya, dan seluruhnya, iman dan takwa kepada Allah, ia pasti akan bernilai berpahala di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, apa yang kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan ini, kita amalkan dalam kehidupan ini, tapi tidak kita barengi dengan iman dan takwa, bisa jadi akan menjadi durhaka dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra GIC yang berbahagia, karena itu kembali kepada tema awal. Rasul adalah teladan terlengkap dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan Al-Quran dalam hidupnya. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran. Harinya boleh berganti, minggunya boleh berganti, bulannya boleh berganti, tahunnya boleh berganti, zamannya boleh berubah. Tapi Al-Quran jangan sampai terlepas dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan hari ini kita merasakan betul bagaimana anak-anak kita semakin jauh dari masjid, bagaimana anak-anak kita semakin jauh dari pondok pesantren, bagaimana anak-anak kita semakin jauh dari majelis-majelis taklim, bagaimana anak-anak kita semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Soleh li ghairi zaman, Al-Quran itu pedoman dan ia adalah masuk ke dalam segala waktu dan zaman. Al-Quran. Karena itu dikatakan oleh Allah tadi yang saya sampaikan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan ia adalah pedoman bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mitra GIC yang berbahagia, kita diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim. Hendaknya kita khawatir dan kita punya rasa takut. Law taraku min khalfihim, andaikan kita meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan du'afa, anak dan keturunan kita du'afa, dalam keadaan lemah. Lemah imannya, lemah Al-Qur'annya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah ilmu pengetahuannya. Ini yang sesungguhnya menjadi renungan buat kita hari ini. Kita ini kadang merasa begitu sibuk. Pernahkah kita ketika siang hari bertanya, walaupun kita melalui handphone yang kita pegang, bertanya kepada istri kita bagaimana anak-anak kita? Sudah sholatkah hari ini? Sudah baca Qur'ankah hari ini? Pernahkah kita melakukan itu? Karena kita merasa sibuk dalam kehidupan kita. Ini kita diingatkan oleh Allah melalui surat An-Nisa. Karena kesibukan kehidupan dunia ini. Inilah yang digambarkan mungkin oleh Rasulullah SAW. Satu zaman nanti akan menimpa umatku, yusikul umam antada ilaikum kama uklata ala kis'atih. Menimpa umatku, di mana kehidupan umatku itu sudah seperti makan yang ada di meja makan, yang siap dimakan oleh orang-orang yang akan memakannya dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Begitu banyak tantangan dan rintangannya.
Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kami kala itu sedikit ya Rasulullah? Kata sahabat. La bal antum katsirun. Tidak, kalian mayoritas, kalian banyak. Tapi walaupun kalian banyak, nasib kalian gusaun ka gusa'is sail. Seperti buih yang ada di tengah lautan, yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu dahsyat, yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu hebat, tercampak di pinggiran pantai, diinjak oleh orang nan lalu. Tiada harganya umat Islam. Sahabat bertanya lagi, mengapa hal demikian bisa terjadi ya Rasulullah? Karena umatku kala itu sudah dihinggapi penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah, apa tuh wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya. Inilah salah satu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Hubbud dunya. Manusia terlalu asik dengan kehidupan dunianya, menyebabkan lupa ibadah kepada Allah. Maka kata Imam Ali, apabila orang pergi pagi pulang pagi peras keringat banting tulang, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, maka harga dirinya tidak lebih seperti apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Tidak ada harganya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau merenung mitra GIC yang berbahagia, kita manusia oleh Allah ini dengan segala perencanaannya. Rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan yang dipilih dari ribuan dan jutaan makhluknya itu kitalah manusia. Untuk apa Allah menciptakan kita manusia? Di antaranya yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Kita diciptakan oleh Allah di samping sebagai khalifah, sebagai pemimpin adalah untuk ibadah kepada Allah. Sekalipun dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, andaikan seluruh manusia di muka bumi ini tidak ibadah kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Allah Maha Kaya. Sebaliknya, andaikan pun manusia juga seluruhnya ibadah kepada Allah, juga tidak akan pernah menambah kerajaannya. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, makhluknya. Tapi ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai bentuk komunikasi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai bentuk kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mu'adz bin Jabal suatu hari sedang duduk di atas keledainya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'adz bin Jabal, tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya Mu'adz bin Jabal, tahu nggak kamu apa hak Allah dan kewajiban kita manusia? Dan tahu nggak kamu apa kewajiban, apa hak manusia dan kewajiban yang diberikan, dan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia? Allah wa rasuluhul a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, dikembalikan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mitra JIC yang berbahagia, kemudian pertanyaan itu yang dilemparkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal dijawab kembali oleh Rasulullah. Anta abuduhu wala tusyriku bihi syai'a. Kewajiban kita manusia adalah ta'buduhu, ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Wa an la yu'adziba man la yusyrika bihi, dan Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya. Jadi kewajiban manusia itu adalah ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Mitra JIC yang berbahagia, maka kita sebagai manusia sesungguhnya, dan Rasul menjadi teladan terlengkap dalam kehidupan ini,
harus memahami makna hidup kita. Dari mana, di mana, dan kemana kita akan berpulang. Maka ketika manusia lupa makna hidupnya, sedang apa dia sekarang di mana, dan berpaling dia dari aturan Allah, maka orang tersebut akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dariku, tidak mengingat aku, kata Allah. Sudah banyak yang melupakan aku, kata Allah. "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka." Maka baginya dalam kehidupan ini ma'isyatan danka, Allah berikan kehidupan yang begitu sempit. Rumahnya besar, mobilnya banyak, penghasilannya cukup, tapi tidak merasa cukup dalam hidupnya. Allah berikan kesempitan dalam hidupnya ketika orang sudah banyak yang berpaling dari aturan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Mitra JIC yang berbahagia, karena itu kata kunci yang pertama, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam hidup ini. Adalah Rasulullah menjadi teladan terlengkap dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah khuluquhul Quran. Al-Quran berjalan dalam kehidupan. Mitra JIC yang berbahagia, Napoleon Bonaparte juga pernah menyatakan dalam kalimatnya, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mampu menghantarkan manusia menuju pulau nan bahagia adalah Al-Quranul Karim. Mitra JIC yang berbahagia, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam misinya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua. Misi Rasul itu adalah yajlu alaihim ayatih. Rasul mengenalkan kepada manusia ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat yang tersurat ataupun yang tersirat. Dunia dan seluruh isinya ini dikenalkan oleh Rasul bahwa ini adalah ciptaan Allah, makhluk. Dan ia adalah ciptaan Allah. Rasul kenalkan kepada manusia ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah agar manusia hanya bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mitra JIC yang berbahagia, adalah wa yuzakkihim. Rasul membersihkan sifat manusia tentang kemusyrikan. Membersihkan manusia hanya dan untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Rasul mengajarkan manusia Alkitab, Al-Quran, Alkitab, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rasul mengajarkan manusia Alkitab, Al-Quranul Karim. Supaya manusia selamat di dunia maupun di akhirat. Karena itu Rasul pernah memberikan tipnya pada kita manusia adalah apabila ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, yang pertama adalah tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, atau jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Pasti sukses. Sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya.
Mitra GIC yang berbahagia. Kemudian misi Rasul yang terakhir adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama yajlu alaihim ayatih, kemudian wa yuzakkihim, kemudian yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, dan yang keempat adalah al hikmah. Hikmah itu adalah dalam tafsir dijelaskan Rasul menjadi teladan. Rasul menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mitra GIC yang berbahagia, karena itu kembali yang pertama tadi adalah Al-Quran, Rasul, khuluquhul Quran, dan Rasulullah Al-Quran berjalan. Kemudian yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya adalah Rasul tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Padahal dosanya sudah datang, dosanya Rasulullah itu sudah diampuni dan jaminannya adalah surga. Tapi Rasul adalah orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah meninggalkan ibadah seumur hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mitra GIC yang berbahagia. Jadi sekali lagi bahwa ibadah itu merupakan kewajiban kita manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menciptakan kita manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, mitra GIC yang berbahagia, bahwa Rasul menjadi teladan terlengkap dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka keseluruhan begitu banyak, karena Rasul bukan saja sebagai seorang Rasul dan Nabi, tapi beliau adalah jenderal terhebat, menjadi bapak yang paling bijaksana, menjadi bapak yang paling bijaksana di antara anak-anaknya, menjadi suami yang baik istri-istrinya. Jadi Rasul itu terlengkap semua apa yang ia lakukan. Uswatun hasanah dalam kehidupan. Mitra GIC yang berbahagia, jadi yang kedua adalah Rasul tidak pernah meninggalkan ibadah dalam hidupnya. Karena itu, sesibuk dan serepot apapun dalam kehidupan kita, kita jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, teladan terlengkap dari Rasulullah SAW, paling tidak 3 hal ini yang kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling hebat sedekah dalam hidupnya. Melakukan amal kebaikan. Mitra GIC yang berbahagia, sedekah itu ternyata tidak harus dengan harta benda yang kita miliki. Apapun yang kita miliki dapat kita sedekahkan dalam kehidupan ini. Yang punya ilmunya, dia sampaikan dengan ilmunya. Yang punya tenaga dan pikirannya, dia sampaikan tenaga dan pikirannya. Yang punya harta, dia sampaikan dengan hartanya. Karena ketika kita kembali kepada Allah, wa yabqa wahidah wasani yarji. 3 golongan menghantarkan kita ketika kita kembali kepada Allah. 1 golongan yang akan menemani kita dan 2 golongan akan kembali lagi ke rumah kita. Yang 1 golongan itu adalah amal kebaikan kita, amal-amal dalam kehidupan kita yang akan menemani kita. 2 golongan itu akan kembali, orang yang mencintai kita, ahli kita, dan harta kita akan kembali. Karena itu kita gunakan sebaiknya waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan terus dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Karena itulah yang akan menjadi bekal terbaik kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mitra GIC yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Penyuluh Menyapa melalui Radio Jakarta Islamic Center. Akhirul kalam, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.